Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta ataahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa datang ke tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama duduk di majlis ini Allah ampuni dosa kita, amin. Allah terima amal ibadah kita, Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita malam hari ini menjelang salat fardu isya masuk, kita akan membahas dan mengupas satu buah riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan, dinukilkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Jami'us Sunan Lit-Tirmidzi. Jami'us Sunan Lit-Tirmidzi. Apa itu Jami'us Sunan Lit-Tirmidzi? Ada kitab hadis yang 6 yang mesti harus kita ketahui. Istilahnya kitab hadis yang paling muktamad setelah Al-Quran. Kalau kitab yang paling muktamad Quran. Setelah Quran itu ada 6 kitab hadis yang disebut dengan kutubus sittah. Sittah itu 6. Sittatul 6. Mana dia yang 6 itu urutannya? Yang pertama itu Sahih Bukhari, itu pertama. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Bukhari letak di paling atas. Setelah Sahih Bukhari itu Sahih Muslim namanya. Setelah Sahih Muslim itu Sunan Abi Dawud ketiga. Setelah Sunan Abi Dawud yang keempat Sunan Tirmizi. Kitab hadis ini, hadis yang akan kita baca ini ada dalam Sunan Tirmizi. Setelah Sunan Tirmizi yang kelima Sunan Nasa'i. Setelah Sunan Nasa'i barulah Sunan Ibnu Majah. 6. Maka bernama Kutubus Sittah. Kitab yang paling muktamad yang pertama adalah Al-Quran, itu pasti. Tapi setelah Quran ada 5 kitab, 6 kitab, maka nama Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Iko harus kita tahu dan bahkan mesti kita membaca kitabku untuk dijadikan rujukan hukum ahkam. Nah, itu 6 kitab
kutubus sittah. Lepal Bapak Ibu lain apa. Kalau supaya mudah wak mapanya punya anak laki-laki, lagi cucu, lagi anak waktu namanya anak orang tu nama ulama hadis tadi. Nama cucu pertama Bukhari, namanya yang kedua dia Muslim, namanya yang ketiga Abi Dawud, nama anak yang keempat Tirmizi, nama yang kelima Nasai, nama yang keenam Ibnu Majah. Itu cara. Jadi kalau punya cucu laki-laki beranak lagi begitu supaya hafal wak. Nah, ulama-ulama dulu begitu. Ya, cuma nama ayahnya tentu Imam Mahdi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, guru daripada ulama-ulama yang enam tadi itu. Cuma di masyarakat awak biasanya nama orangnya surang, namanya dua di orang. Siapa nama Pak Bukhari Muslim gitu. Pada orang surang Bukhari di Nyojo, Muslim di Nyojo. Siapa nama Pak Ali Usman, Ali di Nyojo, Usman di Nyojo. Nah, ada itu masyarakat kita. Bahkan ada nama menciri siapa? Umar Ali namanya. Umar Ali. Apa tu namanya Umar Ali? Orang awak ni macam itu. Kalau orang Arab, orang Arab satu orang satu nama. Man ismuka, siapa namamu? Bukhari. Nah, Bukhari ini. Kalau awak tak, siapa nama Pak? Bukhari Muslim. Kedua-dua dinyo. Bukhari dinyo, Muslim dinyo. Hadis riwayat, hukum hadis sahih, hasanun sahih atau sahih. Imam Tirmidzi punya dua hukum hadis, hasanun sahih dan sahih saja. Hadis riwayat daripada Sayyidina Aba Ayyub Al-Ansari. Siapa namanya? Aba Ayyub Al-Ansari. Siapa Aba Ayyub Al-Ansari? Sahabat Nabi asli penduduk Madinah, kaum Ansar. Kalau Ansar itu berarti orang Madinah. Kalau Muhajirin orang Makkah. Muhajirin mereka berhijrah berarti orang Makkah. Kalau Ansar mereka yang menolong, itulah mereka orang Madinah. Nah, Aba Ayyub Al-Ansari itu orang asli Madinah. Beliaulah yang awal mula pertama orang-orang Madinah, termasuk beliau orang-orang pertama Madinah yang pergi ke Makkah mengambil Islam, berbai'ah ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya masuk Islam, nyo pulang ke Madinah, nyo sebarkan Islam di Madinah. Jadi banyak sahabat Nabi itu yang lahnya masuk Islam di Makkah, pulangnya ke Madinah menyebarkan Islam di Madinah. Makanya sebelum Nabi sampai ke Madinah, Islamlah tersebar di Madinah. Dan Nabi bertanya, kenapa kok Islam sudah banyak di Madinah, bahkan lebih berkembang Islam di Madinah dibanding di Makkah? Karena sahabat Nabi banyak pulang ke Madinah dan menyebarkan Islam di Madinah. Suatu ketika, ini Aba Ayyub Al-Ansari ini orangnya akhlaknya bagus, akhlaknya santun, orangnya sopan. Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi ditarik oleh penduduk-penduduk Madinah. Ingin penduduk Madinah itu rumahnya mendapat berkah dari Allah. Kalau rumah itu diduduki oleh orang soleh, rumah itu ditiduri oleh ulama, oleh para nabi, maka rumah itu menjadi berkah. Orang-orang Madinah ingin rumah mereka dapat berkah. Di rumah kami saja tinggal ya Rasulullah. Datang cek di rumah kami saja ya Rasulullah. Datang cek di rumah kami saja, di rumah kami saja, di rumah kami saja. Begitu mereka menginginkan rumah mereka tempat tinggal untuk Rasulullah. Bahkan ada yang nekat diambilnya ikatan tali untuk Nabi itu. Nabi disediakan untuk oleh orang Madinah. Dipacik tali untuk Nabi tadi,
ditariknya ke rumah dan senang kemudian ada pek tadi untuk kecilnya. Tapi Nabi tidak ingin seperti itu. Kecil Nabi apa? Dalam Syama'il Muhammadiyah, kecil Nabi biarlah berjalan sendirinya onta ini kecil Nabi. Di maun toko beko berhenti di situ ambo tinggal kecil Nabi. Nah, itu akhlak Nabi. Nabi tidak ingin memutuskan waktu itu. Kalau Nabi putuskan aku di rumah si fulan, kalau orang kayu tak ketek hati orang miskin. Namun di rumah si fulan, kalau orang tu orang yang terpandang tak ketek hati orang-orang yang biasa saja. Akhirnya kecil Nabi biarlah untuk jalan surah. Di mana onta ini berhenti, aku akan tinggal di rumah ini. Memang sifat untuk Bapak Ibu, kalau nyolah duduk itu payah agak. Kemudian pun awak melajunya, payahnya tagak. Semua tu kabau kalau nak sobok kubangan tu, dia cuba tarik kateh, payah menarik kateh. Untung mana itu? Kalau untuk tu nyala duduk, menyuruh tagak balik tu payah. Kecuali memang untuk yang terlatih, yang untuk berfoto, yang untuk apa kayak di apa namanya tu di peternakan onta di Arab Saudi berbeda. Berjalan untuk ke tadi, tiap rumahnya lewati juga untuk tiap rumahnya lewati. Itu pemandangan yang indah waktu itu. Cuma dia tak ada video, tak ada foto, maka nak sampai kawat videonya nak. Handphone tak ada waktu itu nak cerita hadis saja sampai ke kita. Tiap rumahnya lewati, tiap rumahnya lewati. Sehingga pemandangan orang-orang Arab Madinah memancalik untuk berjalan seorang. Tiap rumah dijalani, tiap rumahnya. Tiba-tiba di suatu ditampek ada rumah, berarti untuk tu di situ langsung untuk tu duduk. Ada suara teriak dari belakang, Allah, kecil dari belakang. Nabi memandang, rupanya yang menyebut Allah itu adalah Sayyidina Abi Ayyub Al-Ansari. Kau pilih baik hadis yang akan kita baca. Nabi pandang kecil Nabi babalu kaya Aba Ayyub. Kecil Nabi, ada apa? Aba Ayyub, kenapa kata Nabi? Kata Aba Ayyub, hada baiti ya Rasulullah. Kecil Aba Ayyub, itu rumah dan ya Rasulullah. Hada baituk, ini rumah kau? Iya ya Rasulullah. Nah, maka Nabi menetap pertama kali di Madinah di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Itu. Jadi tak di rumah sebulan, tak di rumah sebulan, tak di rumah sebulan, tapi rumah Abi Ayyub. Rumah Abi Ayyub Al-Ansari kau bertingkek. Jadi rumah bertingkek itulah dulu di zaman Nabi dulu Bapak Ibu. Cuma mungkin berbeda bentuknya kita gitu. Kalau kita mungkin bertingkek dia teh itu memang semen, granit, apa kalau dulu dah. Mungkin papan atau mungkin apa namanya Allahu a'lam. Ya papan lah, khasyab itu papan. Nabi dia teh Aba Ayyub Al-Ansari di bawah dia keluarganya. Tapi karena melihat tamu silih berganti datang tamu Nabi juga ke bawah, datang tamu Nabi ke bawah, datang tamu Nabi ke atas. Jadi payah Nabi bolak balik naik turun tadi. Nah datangi Abi Ayyub Al-Ansari Rasulullah. Kata Aba Ayyub, ya Rasulullah, susah engkau naik turun ya Rasulullah. Biarlah engkau di bawah saja, biarlah kami yang tinggal di atas. Nah dari situlah keluar ungkapan apa? Ad-duyufu kal mayyit. Hafal tu Bapak Ibu. Duyuf kal mayyit, tamu itu seperti mayat. Tamu seperti jenazah. Tak boleh awak protes kalau awak disuruh tuan rumahnya, Bu, Pak, kamar ibu saya kecil kawak. Di kamar tu sajalah kita. Walaupun kamar tu tak ada AC, tak ada kipas angin, tak ada apa-apa. Duduk di kamar tu saya minatnya. Kamar tu lah. Jangan ini malah. Masa kami di kamar yang bas, yang berkipas angin. Kutu tu kamar basi. Kamar itu sajalah kami yang tak boleh. Mayat. Pernah nak mayat tu protes? Siapnya buat. Ketika duit dia buatlah kamar mandi yang cacat. Di belakang rumah dicornya, dia kira keramik, dia kira granit. Tiba-tiba dia meninggal dunia.
Kemudian ahli waris memandikannya jauh agak ke belakang sedikit. Pernah tak jenazah itu protes? Di sampai baru dia buat itu ada di mandian. Cuma kasih kau ke mandian tadi. Tak pernah. Duyuf kal mayit pak, itu perlu kita ingat. Duyuf mayit, duyuf tamu itu seperti mayit, tidak ada protes. Makanya kita kalau bertamu ke rumah orang tak boleh buat protes. Diletakkan orang air putih itu saya minum. Jangan tanya orang tidak ada berwarna tu. Atau tak ada yang ada teh bagi aku. Hanya apa yang kita orang tu dan tak boleh awak. Banyak dalam hadis Imam Tirmizi itu banyak adab-adab dalam bertamu. Banyak yang lagi gorengan, banyak yang lagi apa. Tiba-tiba maitongnya ini lagi bini berdua anak bertiga balimu isi rumah kau goreng banyak tu sebenarnya mungkin tak ada orang makan goreng kau kami bungkus selam bawa pulang yo kecil awak tu nak yang boleh tu tak ada tapi awak kena bertamu ke rumah orang nak membungkus dulu awak pulang tak boleh tu lebih mayat nak boleh memandang-mandang tak boleh itu Nabi jelaskan dalam hadis tu man nazara ila baiti akhihi li ghairi iznihi fayahilla ayyaqta'a ainah. Siapa yang bertamu ke rumah saudaranya kemudian melihat dia bi ghairi iznihi dengan tidak izinnya fa ayyahilla maka dihalalkan untuk mencongkel kedua matanya. Marah Nabi bertamu ke rumah orang pak silong-silong orang buka marah 3 orang itu ketik lupa. Itu nak boleh kecil Nabi apa? Halal dicongkel kedua mata. Derang Nabi Pak. Mayat ni dong tengok nyilau ni ada danto aja ni. Jadi awak tak boleh gitu melihat dia. Pagi kena ibu kepo tinggi kena masa. Pura-pura mai ketek ni apa minta izin mai ketek lu capek izin mai ketek. Perempuan tujuannya apa? Bukan sesak tipis tapi ingin mencilin kitchen set kurang. Buat kitchen setnya mahal, kau biasa kompor tanam, kau terindak, itu nak boleh dalam Nabi larang begitu. Nah adat itu lah Nabi ajarkan. Jadi Nabi tak protes karena duyuful kal mayit. Tamu itu seperti mayatnya terserah. Engkau di bawah ya Rasulullah, Nabi di bawah. Nabi di bawah. Berarti dia teh keluarga Abi Ayyub Al-Ansari. Kecil Abi Ayyub kepada anak istrinya, Nabi ada di bawah. Kata Abi Ayyub, kalian semua di sudut sana saja, di sudut anak bininya di sudut diletak. Tak boleh lalu lalang dia teh. Nabi di bawah. Takut tersinggung Nabi, takut mengganggu Nabi. Begitu adabnya. Pada rumah kita. Bayangkanlah Aba Ayyub Al-Ansari kalau pulang ke rumahnya tidak tolak dah Aba Ayyub berjalan di tengah rumahnya. Jadi dia telusuri dinding. Jadi kalau di sikap itu masuk langsung dia telusuri dinding. Di dinding itu baru sampai ke sudut. Begitu dia memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau awak dah menumpang tamu tu awak rumah awak pula awak yang kabur gitu. Apa awak hendak bebas satu Aba Ayyub usia beliau panjang sehingga beliau berwasiat kepada para tabi'in untuk melihat pembebasan kota Istanbul. Kalau sudah kini Istanbul Turki ingin menengok bebas Muslim menguasai Istanbul. Ternyata betul di usianya yang sepuh lah 110 kalau tak salah dikatakan 98 beliau sampai di Turki. Baru saja beliau sampai Istanbul beliau pun sudah meninggal dunia. Tapi karena wasiat dibawa jelas jenazah beliau sambil perang. Dan disitulah ciutnya orang-orang kafir. Kecil orang kafir memang luar biasa orang Islam. Jangankan hidup lah mati pun ingin jujur jihad katanya. Nah sampai beliau wafat di Turki, dimakamkanlah beliau di Turki, di Istanbul, di satu masjid namanya Masjid Ayyub namanya.
Jadi kalau ke Istanbul Turki, baik ke situ Masjid Ayyub Al-Ansari. Masjid itu pada malam 27 Ramadan itu mengeluarkan rambut Nabi. Jadi Nabi dulu Bapak Ibu, setiap Nabi mengunjang rambut itu dikumpulkan dengan Nabi rambut tadi, kemudian dionggok-onggok dengan Nabi. Onggok, tahu onggok apa bahasa Indonesia? Onggak. Dikumpul, ditumpuk. Dikumpul dan Nabi, diungguk-ungguk dan Nabi. Ungguk tu bahasa Indonesia. Ditumpuk-tumpuk, jangan onggok. Itu Nabi tu. Jadi Nabi itu rambut Nabi tak pernah terbuang. Diungguk dan Nabi, diungguk Nabi. Saungkok dia kena Nabi ke Mu'az bin Jabal, bawa ke Yaman. Saungkok dia kena Nabi ke Amr bin As, bawa ke Mesir. Sebagian diungguk dan saungkok dia kena Nabi ke Abi Musa Ash'ari, bawa ke Bani Ash'ar. Saungkok dia kena Nabi kepada Aba Ayyub Al-Ansari. Nah itulah rambut yang dibawa oleh Aba Ayyub Al-Ansari ke Istanbul Turki. Makanya adanya rambut Nabi sampai kini di beberapa negara itu asli rambutnya Rasulullah. Kenapa? Memang ada riwayat hadis jalur sanadnya. Ke Indonesia, siapa sahabat Nabi nomor rambut ke Indonesia? Tidak ada. Makanya kurang percaya kita ada pameran rambut Nabi, apa Nabi itu kurang percaya. Karena yang memegang rambut Rasulullah itu mesti harus memiliki sanad. Sanad itu ranji dari siapa dia dapat rambut Nabi. Nah di Turki, di Masjid Aba Ayyub Al-Ansari tadi, kalau kita pergi ke Turki, bersoboklah kita malam 27 Ramadan. Ambillah mencuba malam 27 Ramadan itu antrian mari sampai 5 kilo. Mulai dari ba'da tarawih jam 9 sampai nanti jam 2 subuh. Orang masing-masing bergiliran. Surah imamnya memancing rambut Nabi. Yang ada mencium, ada sekedar mengusap saja, dapat ciek, lalu ciek. Malam 27 Ramadan. Nah itu disengaja di Turki di Masjid Aba Ayyub. Kalau ingin mencari rambut Nabi yang aslinya, disitulah. Masih ada rambut Nabi asli. Rambut Nabi itu Imam Bukhari mengatakan dalam Sahih Bukhari, yajuz ada satu bab. Yajuz tabarrukan bi atharin Nabi. Boleh mengambil berkah dengan peninggalan Nabi. Ada orang buta diambil dari Sayyidah Aisyah rambut Nabi, diagiai, dia usapkan ke siku, langsung sehat. Hadisnya sahih. Rambut Nabi dimasukkan, orang demam dimasukkan ke dalam gelas. Imam Ahmad bin Hanbal mengamalkan, diminum langsung sehat. Oh tak syirik. Sahih Bukhari, hadisnya sahih. Para ulama hadis mengamalkan hadisnya. Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis. Nah makanya boleh bertabarruk dengan atharun Nabi. Mana athar Nabi? Coba sorban, rambut dan lain sebagainya. Ingat kita hadis rambut diselipkan oleh Khalid bin Walid di gagang pedangnya, sehingga setiap perang Khalid bin Walid menang. Orang mampunya membunuh orang dalam sekali perang itu cuma 5 orang. Khalid bin Walid setiap perang bisa membunuh orang, jumpa pedangnya itu 50 orang. Pokoknya setiap perang menang. Setiap perang menang. Sehingga suatu ketika Khalid bin Walid dilarang oleh Umar bin Khattab, tak boleh ikut perang. Karena merusak akidah orang. Seakan-akan yang memenangkan perang itu bukan Allah, tapi Khalid bin Walid. Oh, naknya Umar bin Khattab. Nabi lah meninggal dunia, Abu Bakar lah meninggal dunia. Tak dipakai Khalid bin Walid untuk pergi perang. Protes orang di Madinah.
Umar, kita kalah kalau kita tidak bawa Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu lihai dalam berperang. Setiap dia ikut perang pasti menang. Ikutkan dia. Protes orang-orang Madinah kepada Umar bin Khattab. Kata Umar, yang memenangkan kita perang Allah, bukan Khalid bin Walid. Tak boleh Khalid bin Walid ikut perang. Ada ikut Khalid bin Walid. Besoknya dia mau Khalid bin Walid, dia Umar bin Khattab. Datang Khalid bin Walid. Ada apa? Kata Umar kepada Khalid bin Walid, apa yang menyebabkan engkau setiap ikut perang menang? Apa rahasianya? Kata Umar bin Khattab kepada Khalid bin Walid. Dia angkatnya pedangnya dari Khalid bin Walid, dibuka gagang pedang, sarang pedang, dicalianlah di bagian hulu pedang tadi ko rambut Rasulullah. Kecek Khalid bin Walid, hadza ya Umar, inilah yang menyebabkannya ya Umar. Kok ya Umar? Kata Umar, rambut siapa itu? Kata Khalid bin Walid, hadza syi'run Nabi, sya'run Nabi. Ini adalah rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut Nabi dijadiin jimek dek Khalid bin Walid, makanya Khalid bin Walid menang terus dalam perang. Kira-kira Khalid bin Walid syirik tak? Hati-hati menyebut syirik sahabat Nabi itu. Nah, jadi boleh kalau itu peninggalan Nabi. Maka itulah dalam Sahih Bukhari bab yajuzut tabarruk bi atharin Nabi. Boleh mengambil tabarruk. Tabarruk ini mengambil berkah kepada peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi bisa, awak tak bisa. Malu awak bisa mendengar rambut awak kemana dua cahit dia rambut awak. Makanya tak perlu dionggok mana jadi sapu dia tukang cukur dia masukkan dalam keruang di ruang ni lah. Kalau rambut Nabi tak, rambut Nabi menjadi obat dan bisa itu sebagai azimat yang dibolehkan dalam syariat. Masuk ke hadis min sunanil mursalin khamsun min sunanil mursalin, ada 5 daripada sunanil mursalin, sunnahnya para nabi. Mana sunnahnya para nabi yang 5 itu? Pertama min sunanil mursalin, sunanil mursalin ko yang ada pada diri nabi, sifat nabi dan sesuatu yang melekat ke Nabi. 5, berarti 5 kau pun dianjurkan untuk kita. Pertama, Nabi itu punya sifat al-haya, pemalu. Nabi punya sifat pemalu. Al-haya minal iman. Maka dalam rawi Barzanji pun juga dikatakan ini. Wa kana nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Nabi itu pemalu. Saking pemalunya Nabi, duduk-duduk Nabi dengan sahabat, kancang angin, terbuka kain sarung Nabi, nampak betis Nabi, terbuka betis Nabi yang terbuka. Langsung Nabi pingsan saking pemalunya Nabi. Terbuka betis itu kan aurat bagi kita laki-laki itu kan. Tapi begitulah pemalunya Nabi. Maka al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Tanda masih ada iman di dalam hati kita atau enggak, cuba tengok di sifat malu. Orang pergi masjid, azan maghrib kan berkumandang. Awak kalau je awak duduk-duduk di muka rumah, tak ada malu, berarti itu iman bermasalah. Orang apa pengajian, orang ada meninggal dunia, orang pergi takziah, orang maulid Nabi, segala macam. Awak ada di situ, tapi tak ada tegara hati sedikit pun. Berarti itu tanda malu tak ada. Kalau malu tak ada, berarti memang sedang bermasalah iman. Wal hilm, yang kedua para nabi itu sifatnya hilm, santun, penyayang.
Maka tidak ada para nabi itu pembenci dan pemberang, tidak ada. Nabi-nabi itu santun orangnya, penyayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Begitu hadis yang dianjurkan, man la yarham la yurham. Siapa yang tak mencintai maka dia tak akan dicintai. Karena Nabi itu sayang kepada makhluk, maka Nabi itu cinta kepada makhluk, maka dimanapun Nabi berjalan, seluruh batang kayu, pohon, batu itu mengucapkan salam ke Nabi. Hadis riwayat daripada Sayyidina Ali. Pernah suatu ketika Nabi berjalan malam hari, berjalan Nabi surau. Di keliling Nabi ada batang kayu, ada batu, ada mengucapkan salam ke Nabi. Riwayat hadis Sayyidina Ali. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Dijawabnya Nabi alaikassalam. Hadisnya sahih itu. Berjalan itu Nabi terus. Ada tu yang mengucapkan salam malam, tak ada orang no. Ada yang mengucapkan salam, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nabi berjalan itu surah. Berjalan itu surah. Sudah tu ada juga ketika assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Nabi tanya, ya Jibril, man balla alayya salam. Jibril, siapa yang mengucapkan salam kepadaku ya Jibril? Kecik Jibril, ya Muhammad, inna minasyajari wan nabati wal hajri yusallimu alaik. Ya Muhammad, batang kayu, pohon, batu yang ada di dekatmu mengucapkan salam dia kepadamu. Nah, apa penyebabnya mengucapkan salam itu? Karena Nabi memiliki rasa mahabbah, cinta kepada alam, cinta kepada makhluk. Nah, itulah membuat dia salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awak ni pernah bersalam ke awak? Ya, dia pernah batang kayu salamnya awak. Kalau tiba dikit tu tak telok awak terus berjalan seorang-seorang, ada orang betul salam ke awak tu, langkah 1000 lari lagi. Akan telok awak. Apun telok nak baca salam siapa, kucing awak aja tak dapat baca salam ke awak. Burung nak baca salam, tapi kita ada mahabbah, cinta. Makanya para nabi itu punya rasa sayang kepada makhluk. Saking sayang Nabi kepada makhluk, dakik satu makhluk tu dakik ke Nabi. Mungkin dalam hadis itu kan ada dalam hadis Syama'il Muhammadiyah, dalam hadis sahih itu unta. Ingat tak kisah kita dengan unta? Nabi kan pandai bahasa binatang. Unta sedang dikabek di muka rumahnya, dek pemiliknya. Unta berat terus apunya muatannya, tunggangan unta ko balik. Sedangkan makan seketik jadi dia yang punya unta tadi. Maringe unta, hadisnya sahih. Maringe unta, Nabi senang lewat. Maringe unta tadi. Jadi Nabi datang ni mengecek unta ko ke Nabi. Ya Rasulullah, innal fulan zalimun. Si fulan yang punya dia zalim ya Rasulullah. Kenapa kecil Nabi? Dia menunggangiku dengan barang yang berat-berat, sedangkan dia memberiku makan sedikit ya Rasulullah. Makan seketek, tunggangan berat. Jadi zalim ya Rasulullah. Kecil Nabi kepada pemiliknya, engkau zalim. Kenapa ya Rasulullah? Engkau memberi makannya sedikit, sedangkan engkau memberi banyak yang berat kepadanya. Akhirnya taubat orang tadi, kemudian diberilah makanan banyak kepada unta tadi. Nah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Nabi bisa bahasa binatang. Kemudian yang ketiga, sifatnya para nabi rasul nabi melakukan hijamah. Apa hijamah itu? Hijamah itu Nabi berbekam. Makanya itu termasuk sunnah Nabi, min sunanil mursalin. Nabi berbekam Bapak Ibu. Tapi kalau demam, kalau sakit, Nabi berbekam dan Nabi minum habbatus sauda.
Jadi Nabi itu tak pernah ada minum bodrek, minum paramek, itu tak ada. Kalau memang bid'ah itu udah bid'ah pertama kali. Jadi kalau Nabi damam, Nabi berbekam. Bekam itu ada titik-titiknya. Maka berbekam itu dengan orang yang mendapatkan sertifikat, ada ijazah, ada izin, hijamah namanya. Jangan asal-asal saja. Kini ada pula kita tengok di TikTok, di medsos, orang bekam sakit dadunya di dadu, dibekam sakit paruhnya di paruhnya dibekam, kan kacau jadi itu dulu. Padahal bekam itu bagian belakang, sakit lututnya dibekam, sakit betisnya dibekam, tidak seperti itu. Ada titik-titik yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Yang keempat, para nabi dan rasul itu kecil nabi ta'atur. Apa ta'atur? Itu memakai wangi-wangian. Makanya para nabi para rasul itu harum, bersih, wangi. Memang nabi kita keringatnya bau parfum, sebagaimana riwayat Sayyidatuna Ummu Sulaim. Tapi nabi juga menganjurkan kita untuk memakai wangi-wangian. Bagi perempuan disunahkan wangi-wangiannya syadidul launuhu wa khafifu rihuhu, kuat warnanya tapi tipis baunya. Itu bagi perempuan. Itu dalam kitab Sulamut Taufik. Kalau bagi laki-laki sebaliknya, khafifu launuhu wa syadidu rauhuhu. Kalau bagi laki-laki jenis parfum yang boleh baginya warnanya tipis dan wanginya kuat. Berbeda kalau dia polusi warna parfum itu kuat tapi harumnya tipis. Ada beli di Arab parfum yang kuat warnanya tapi biasanya itu wanginya tipis kan. Biasanya kita saja yang bisa membaunkannya. Hati-hati bagi perempuan. Memang ada dalam riwayat hadis, siapa yang perempuan memakai wangi-wangian kemudian tercium oleh orang yang ajnabi orang yang halal menikah dengannya, fakataba lahu zaniyah atau kama qala, maka perempuan itu ditulis seperti orang yang pelaku zina. Nah, itu tuh parfum yang mana? Ya parfum yang seperti parfum laki-laki, ditembak di siku 20 meter masih tercium dia orang lain. Itu tak boleh. Maka parfum bagi kita boleh perempuan yang mungkin seperti deodoran, atau bagi perempuan itu parfum yang seperti tipis saja baunya sehingga tidak sebab kepada yang lain. Kadang dulu orang produksi kok memakai parfum itu memang ngeri. Lewatnya tuan tertuju gayung saja baunya di orang laki-laki. Nah itu tak boleh. Itu mengundang perhatian orang lain. Nah itu yang dilarang dalam agama. Nah Nabi menunjukkan kita memakai parfum, sehingga orang yang tak memakai parfum, bau mulutnya, bau badannya dilarangnya untuk mendekati masjid. Bukan hadis, banyak riwayat hadis mengatakan fala yaqrabanna musallana, kata Nabi, siapa yang memakan bawang mentah maka jangan dekati tempat salat kami. Apalagi di hari Jumat, orang yang berbau badannya, yang berbau keringatnya, ketiaknya, Nabi larang fala yaqrabanna musallana. Makanya masjid itu indah, masjid itu wangi. Pokoknya sebelum ke masjid, bersihkan badan kita, hilangkan daripada wangi-wangian daripada badan kita. Kemudian yang terakhir, yang kelima, para nabi itu menikah. Itu kecil nabi itu, tunkah, yunkah. Para nabi itu menikah, maka itu dilarang membujang nabi. Tak boleh. Makanya syarrul muzzab, kata Nabi, seburuk-buruknya seorang laki-laki adalah muzzab. Siapa muzzab itu? Mereka yang tidak menikah. Dianjurkan itu dan Nabi menikah. Semua Nabi menikah kecuali yang belum menikah. Nabi apa? Nabi Isa. Nabi Isa belum menikah. Tapi kata ulama fikih, Nabi Isa nanti akan menikah setelah dia turun ke bumi kembali. Kan Nabi Isa diangkat ke langit. Nanti pas nak kiamat, Nabi Isa diturunkan ke bumi. Nabi Isa menikah dengan umat Nabi Muhammad, dan menikahnya memakai
memakai syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad menikah pakai wali, pakai saksi, pakai ijab kabul, pakai mahar. Nah, itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulan, ada 5 daripada sunnahnya para nabi dan rasul. Yang pertama, nabi itu pemalu. Yang kedua, nabi itu penyayang dan santun. Yang ketiga, nabi kalau demam berbekam. Yang keempat, nabi itu memakai wangi-wangi yang sungguh harum. Yang kelima, para nabi itu menikah. Nah, itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.